kabarnya hari ini? Oke, semua kabarnya baik ya nak ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita mengenai dunia angkasa luar, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya nak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk materi kita mengenai dunia angkasa luar, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya nak ya. Oke. Anissa. Oke, hadir. Aprilia. Oke. Devina. Dodo. Ella. El Brian. Farah. Jeffrey. Kevin. Sasa. Sinta. Tony. Teddy. Fania. Wendania. Oke, semuanya hadir ya nak ya. Kali ini Ibu akan memberitahukan tahap kegiatan kita hari ini. Yang pertama itu ada mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengkomunikasikan serta menyimpulkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke subtema 2, pembelajaran 1. Materi kita hari ini mengenai benda angkasa luar dan rahasianya. Oke, di sini kita akan mengamati pada gambar yang ada di buku ya. Nih, kan ada nih. Kita amati, kalian amati dulu gambar yang ada di buku kalian. Ya, dan amati gambar yang ada di buku kalian. Oke, ayo coba kalian amati dulu. Setelah itu nanti masuk ke halaman selanjutnya, halaman 75. Ini kan ada nih pertanyaan, ada 2. Nah, coba kalian jawab dulu. Kalian coba menjawab dari pertanyaan pertama sampai yang kedua. Ya, ini dilakukan dengan teman sebangku. Ya, oke, sebelum itu kalian amati dulu gambar yang ada di samping itu ya. Oke, kita tunggu selama 5 menit. Kalian amati ya. Oke, sudah 5 menit. Nah, sekarang ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan ya. Oke, yang pertama itu tuliskan sebanyak mungkin apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut, gambar yang ada di buku kalian. Ya. Oke, siapa yang bisa menjelaskannya dan menjawabnya? Oke, mari kita diskusikan ya. Kalau yang kita ketahui itu dalam gambar bintang ini, oke, yang pertama itu banyak terdapat bintang di angkasa, ya. Banyak sekali bintang-bintang yang di angkasa itu. Oke, yang kedua, apalagi nak? Oke, pada malam hari bintang-bintang tersebut terlihat lebih jelas dari bumi, ya kan? Kenapa sih kita tampak lebih jelas saat kita melihat bintang pada malam hari? Nah, itu dia, karena bintang itu merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Oke, nah selanjutnya apalagi yang diketahui tentang gambar tersebut? Ya, benar, kekuatan cahaya bintang tersebut berbeda-beda. Ya, berbeda-beda cahaya yang ada di bintang itu. Oke, lanjut yang nomor 2. Di sini ada tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang gambar tersebut di dalam bentuk pertanyaan. Oke, seperti hal yang tadi ya, seperti kayak tadi. Ya, yang pertama itu
apa sih yang kamu ketahui tentang bintang? Apa yang dimaksud dengan bintang? Nah, seperti itu ya. Baru yang kedua, mengapa bintang terlihat itu lebih jelas dari bumi? Nah, itu pertanyaannya. Pada saat malam hari itu ya, mengapa bintang terlihat lebih jelas dari bumi pada saat malam hari? Kan nggak mungkin kan siang hari. Nah, berarti kalau bintang itu terjadi saat malam hari. Oke, yang ketiga itu apalagi pertanyaannya? Oke, pertanyaannya itu mengenai mengapa kekuatan cahaya-cahaya bintang tersebut berbeda-beda. Ya kan? Kekuatan cahaya-cahaya bintang itu kan berbeda kan? Oke. Oke, setelah kita selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang fakta tentang bintang. Nah, di sini coba kalian baca dulu dan amati pada gambar fakta tentang bintang. Ya. Dan amati dulu selama 3 menit. Oke. Oke, sudah 3 menit. Oke. Apa yang kalian amati tentang fakta tentang bintang itu? Ayo. Apa yang kalian amati yang di buku ini fakta tentang bintang? Oke, bintang ini merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Oke, cahayanya itu tersusun oleh gas-gas seperti helium dan hidrogen. Oke. Warna-warna bintang itu bermacam-macam. Ada yang warna biru, kuning, putih, merah, dan hingga. Oke. Selanjutnya, ke halaman selanjutnya, matahari itu merupakan salah satu contoh bintang. Kenapa dibilang matahari itu merupakan salah satu contoh bintang? Ayo coba buka bukunya dulu ya. Matahari itu merupakan salah satu contoh bintang karena matahari itu merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Ya. Hal ini dapat menyebabkan cahaya matahari itu lebih terang. Ya, makanya itu pada saat siang hari matahari sudah terang kan? Hari juga sudah terang. Nah, ayo kalian jawab pertanyaan di bawah itu. Ini pertanyaan yang ada di bawahnya. Oke, ini ada 4 soal. Coba dulu menjawabnya. Yang pertama itu ada apakah yang disebut dengan bintang? Yang kedua, mengapa bintang memiliki warna yang berbeda-beda? Yang ketiga, mengapa matahari disebut sebagai bintang? Dan yang keempat, terakhir, apa yang kamu ketahui tentang matahari? Oke, sekarang dijawabnya ya. Nanti kita akan periksa secara bersama-sama. Ya, sudah ada yang siap, Pak? Oke, yuk kita hitung sama ya. Oke. Apakah yang disebut dengan bintang? Yuk, kan sudah ibu bilang kalau bintang itu merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya. Oke, itu yang memancarkan cahayanya sendiri. Oke, sampai benar? Oke, semuanya benar semua ya. Oke, beri tepuk tangannya. Oke, selanjutnya yang kedua, mengapa bintang memiliki warna yang berbeda-beda? Oke, buka dulu bukunya halaman 75 itu. Mengapa bintang memiliki warna yang berbeda-beda? Nah, sini kan sudah tertera nih. Berbeda-beda karena adanya perbedaan warna-warna tersebut yang dapat menyebabkan perbedaan suhu permukaan bintang tersebut. Nah, makanya warna-warna bintang itu sangat banyak ya, seperti ada kuning putih, jingga, apa lagi warna biru, ya, dan lain-lain.
Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, baik. Di sini kita akan mempelajari materi kita mengenai teks eksplanasi ya. Siapa di sini yang tahu apa itu teks eksplanasi? Ayo, coba kalian jabarkan siapa yang tahu. Oke, baik. Biar ibu saja yang menyampaikannya ya, akan menjelaskannya. Oke, teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan tentang fenomena alam atau sosial ya. Teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Oke. Dan ciri-cirinya ada yang tahu apa itu ciri-ciri teks eksplanasi? Ayo coba, siapa yang bisa jawab? Teks eksplanasi. Oke, teks eksplanasi itu mempunyai struktur ya, mempunyai struktur seperti pernyataan umum ya, sebab, akibat, dan interpretasi. Nah, itu dia ciri-ciri dari teks eksplanasi. Oke, jenis-jenisnya itu siapa yang tahu? Ya benar, jenis-jenis teks eksplanasi itu ada teks eksplanasi alam dan sosial. Oke, berarti pertanyaannya pada Sinta. Oke, nah jadi dari teks eksplanasi itu ada yang belum tahu atau yang belum mengerti, belum paham dengan teks eksplanasi. Kalau yang belum tahu boleh ditanyakan sama ibu ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, ibu akan memberikan tugas pada kalian mengenai teks eksplanasi. Nah, tadi kan kita udah membahas mengenai bintang dan hari ya, mengenai bintang dan matahari. Nah, sini kalian buat teks eksplanasi mengenai bintang dan matahari Oke, materi kita itu mengenai pemanasan global ya, mengenai pemanasan global. Nah, sebelum itu ibu akan membagikan kelompok dulu ya. Nah, di sini ada berapa orang siswanya? Oke, ada 15 orang ya. Jadi satu orang itu ada, satu kelompok itu ada 3 orang. Nah, jadi ada 5 kelompok ya. Masing-masing tiap kelompok ada 3 orang. Nah, di sini ibu punya 5 kertas. Nih, ada 5 kertas. Ini ya, 5 kertas. Nah, nanti kalian di sini kalian jawab nanti di kertas ini, kalian jawab dengan semenarik mungkin dan menurut pemahaman kalian. Ya. Oke, pertanyaannya itu yang pertama, apa pengertian dari pemanasan global? Oke, yang kedua, apa penyebab pemanasan global? Dan yang ketiga, apa peran pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari? Ya, peran pentingnya. Oke, jadi ada 3 pertanyaan. Kalian jawab dengan menurut pemahaman kalian masing-masing. Pemahaman kelompok masing-masing ya. Yang pertama itu ada pengertiannya, apa pengertiannya, sebab apa penyebabnya, dan yang ketiga itu apa perannya. Oke. Nah, kalian jawab itu semenarik mungkin dan yang paling bagus nanti akan kita tempelkan dan kita pasang di dinding kelas kita ya. Nah, oke. Sekarang kalian kerjakan secara kelompok dan buat kelompoknya masing-masing ya. Oke, selamat mengerjakan ya nak ya. Coba ayo tiap kelompoknya bisa memberikan kesimpulan dari materi yang kita bahas ya. Materi yang kita bahas yang pertama itu mengenai dunia luar angkasa
yang ada pada bintang dan matahari. Yang kedua itu tentang tes ekspansi, dan yang terakhir itu pemanasan global. Ayo, oke, bagi ketua kelompoknya, ayo coba ke depan untuk menjelaskan kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi. Oke, sekarang ibu akan membantu menjelaskannya ya nak ya. Tadi kan kita sudah membahas mengenai bintang dan matahari ya. Bintang itu kan dapat memancarkan cahayanya sendiri ya, dan kalau matahari itu dapat menyinari bumi. Nah, dan bintang itu memiliki banyak ragam-ragam warna ya, ragam-ragam warna pada bintang ya, seperti warna jingga, warna kuning putih, warna biru, warna dan lain-lain. Oke, nah baru selanjutnya ada tes ekspansi ya kan. Tadi kan kita sudah membahas mengenai tes ekspansi ya. Tes ekspansi itu tes yang terjadi akibat proses terbentuknya suatu fenomena alam ataupun sosial. Nah, tadi kita menjelaskan mengenai ciri-ciri dari tes ekspansi ya. Ciri-cirinya tadi itu mempunyai struktur ya, seperti pernyataan umum, urutan, akibat ya, baru dan berisikan informasi yang faktual berdasarkan fakta dan bersifat informatif. Oke. Dan jenis-jenis tes ekspansi itu ada tes ekspansi alam dan tes ekspansi sosial. Oke. Nah, baru selanjutnya ada pemanasan global ya. Pemanasan global tadi kan sudah kalian carikan menurut pendapat kalian ya, pemanasan global. Oke. Pemanasan global itu merupakan peningkatan sejumlah gas rumah kaca yang berada di atmosfer bumi ya. Dan gas karbon dioksida itu merupakan penyebab utama pada pemanasan global. Nah, makanya itu pemanasan global itu akibat dari gas karbon dioksida. Oke. Nah, itu yang ibu bisa simpulkan dari materi yang kita bahas tadi. Oke, ketua kelasnya, ayo penutup, untuk doa penutup. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Semoga dari materi yang kita bahas tadi, semoga dapat bermanfaat dan dapat diingat ya. Oke, hati-hati di jalan ya nak ya, dan semoga sampai tujuan di rumah dengan selamat. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat siang.